Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Amalia Ramadhani dengan NIM L0211811322 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Hasanuddin. Saya akan membahas salah satu jurnal yang berjudul Identifikasi Komposisi Sampah Laut di Pesisir Aceh Barat. Langsung saja, yang pertama adalah latar belakang. Laut sangat penting bagi kehidupan manusia dan juga habitat bagi biota laut. Manusia memanfaatkan sumber daya laut yang terdapat di dalam dan di atas laut. Pencemaran pesisir dan laut semakin bertambah dengan masuknya sisa-sisa aktivitas manusia. Sampah laut berdampak langsung pada kehidupan biota laut, serta kerusakan ekosistem yang lebih luas, masalah kesehatan masyarakat pesisir, dampak estetika di lingkungan pesisir, dan dampak ekonomi pada berbagai industri yang bergantung pada lingkungan pesisir dan laut. Indonesia dengan populasi penduduk di pesisir 187,2 juta jiwa dan kebiasaan masyarakat membuang sampah laut plastik 0,52 kg per orang per hari, menjadikan Indonesia penyumbang sampah laut plastik sebesar 3,32 juta metrik ton per tahun. Contoh sampah laut adalah plastik, kayu, logam kaca, karet, pakaian, kertas, daun, tulang, jaring, ban, dan sampah padat lainnya. Pesisir Kabupaten Aceh Barat memiliki panjang garis pantai kurang lebih 55 km dengan presentasi jumlah penduduk yang memenuhi kawasan pesisir mencapai 60% dari total penduduk berjumlah kurang lebih 190.244 jiwa di Kabupaten Aceh Barat. Sampah di pesisir merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi oleh suatu daerah yang berada dekat pantai atau pesisir. Meurebo, Johan Pahlawan, Samatiga, dan Arogan Lambalek merupakan sebuah kecamatan yang terletak di wilayah pesisir Kabupaten Aceh Barat. Kecamatan-kecamatan tersebut menjadi aset wisata dan pemancingan bagi masyarakat pesisir. Pada umumnya, kawasan pesisir mempunyai kompetisi perikanan dan kelautan yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk menangkap ikan, sedangkan potensi perikanan dan kelautan di daerah Kabupaten Aceh Barat di kawasan pesisir pantai diantaranya adalah pemanfaatan hutan mangrove, wisata bahari, dan hasil tangkapan nelayan. Analisis komposisi sampah laut sangat penting karena menyediakan informasi setiap item sampah. Walaupun sampah laut bertambah dan memberikan dampak semakin luas setiap tahun, tetapi penelitian tentang sampah laut sangat sedikit. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai informasi dasar untuk mengetahui jumlah dan jenis sampah laut yang tersebar di wilayah pesisir Kabupaten Aceh Barat, serta untuk kepentingan dinas terkait dalam pengelolaan sampah laut. Metode penelitian yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Barat pada daerah pesisir di 4 kecamatan yaitu Meurebo, Johan Pahlawan, Samatiga, dan Arongan Lambalek. Penentuan lokasi pengamatan dan mengamati sepanjang pesisir pada 4 kecamatan tersebut. Penelitian dilaksanakan selama 30 hari pada bulan Agustus sampai September 2017. Selanjutnya, lokasi pengamatan sepanjang pesisir Aceh Barat. Pengamatan dilakukan dengan melakukan survei awal dengan pengamatan visual untuk melihat titik lokasi mana yang memiliki tumpukan sampah. Titik lokasi ditentukan berdasarkan keberadaan sampah laut. Titik lokasi pengamatan kemudian ditandai dengan GPS. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama itu alat tulis, kedua buku, 3 kamera, 4 GPS, 5 kertas data, 6 meteran, dan 7 sampah laut. Metode pengambilan datanya yaitu pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan teknik purposif sampling melalui observasi untuk mendapatkan kuantitas dan komposisi sampah laut. Data sekunder berupa data oseanografi atau data surut air laut, kondisi kependudukan, dan diperoleh dari instansi terkait, studi, pustaka, laporan, dan data pengukuran dari lembaga penelitian. Selanjutnya ada teknik pengambilan data sampah laut. Teknik survei yang digunakan untuk pendataan sampah adalah teknik survei yang dikembangkan oleh National Oceanic
and Atmosphere Administration. Teknik survei garis pantai ini sebagai penilaian pantai yang cepat dan bersifat kuantitatif untuk mendapatkan data yang terstandar dan konsisten agar dapat dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan dan manajemen yang membutuhkan data spesial yang beragam. Dengan pendekatan ini, pendataan sampah laut dilakukan saat surut air laut. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Tinggi rendahnya permukaan pasang surut. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Tinggi rendahnya permukaan air atau pasang surut yang terjadi akan mempengaruhi volume atau jumlah sampah yang terdapat pada suatu pesisir. Sumber datangnya sampah dapat diketahui dengan melakukan penelusuran pergerakan partikel sampah di laut. Pola pergerakan sampah di laut mengikuti pola pergerakan arus laut. Pola pergerakan arus laut dapat diketahui melalui karakteristik oseanografi di daerah tersebut, salah satunya hidrodinamika pasang surut. Di antara jenis umum, sampah tersebut dibedakan lagi berdasarkan bahan penyusun dari sampah yang didapatkan seperti botol plastik, plastik kertas, plastik kemasan, organik, kain, puntung rokok, kardus, kertas, tetaprak, karet, tali, dan lain-lain. Selanjutnya dapat dilihat di tabel bahwa tabel tersebut adalah jumlah, persentase, dan rata-rata sampah yang didapatkan pada penelitian untuk setiap jenisnya di pesisir Kabupaten Aceh Barat. Sampah plastik merupakan jenis sampah yang mudah mengapung dan terbawa arus perairan dan teraduk oleh gelombang, sehingga sangat memungkinkan untuk menjadikan sampah ini sebagai sampah dengan akumulasi terbanyak di perairan. Sampah plastik umumnya banyak ditemukan di daerah yang dekat dengan daerah yang menjadi pusat populasi penduduk dengan proporsi sampah sebagian besar adalah sampah plastik hasil dari kegiatan jual beli seperti kantong plastik dan botol plastik. Selanjutnya ada grafik dari jumlah sampah laut di 4 lokasi penelitian, di mana pada grafik tersebut menunjukkan komposisi sampah laut untuk setiap lokasi. Dari 4 lokasi penelitian dapat dilihat bahwa Kecamatan Samatiga dan Kecamatan Johan Pahlawan merupakan lokasi penelitian yang banyak dijumpai sampah laut. Sampah jika dibandingkan dengan lokasi penelitian lainnya, sebab di lokasi ini reaksi bagi masyarakat dengan tingkat kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari sampah belum ada. Kebanyakan warga yang ada di sekitar kawasan atau pengunjung ini membuang sampah ke laut atau ke pantai karena kurangnya fasilitas tempat sampah di lokasi. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Meureubeuh dan Kecamatan Arongan Lambalek. Tumpukan sampah meningkat jumlahnya di daerah pantai yang menjadi destinasi wisata dan rekreasi. Selanjutnya ada perbandingan sampah laut terbanyak berdasarkan lokasi penelitian, di mana pada gambar tersebut menunjukkan bahwa pada Kecamatan Samatiga, Johan Pahlawan, dan Meureubeuh memiliki kesamaan, di mana sampah laut yang dominan adalah gelas plastik, sedotan, dan pembungkus makanan. Sedangkan untuk Kecamatan Arongan Lambalek, sampah laut yang mendominasi adalah gelas plastik, pembungkus makanan, dan minuman kaleng. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, Kecamatan Samatiga merupakan kecamatan yang paling banyak dijumpai sampah laut. Yang kedua, dari penelitian ini telah dapat disimpulkan bahwa komposisi sampah laut yang pada umumnya ditemukan pada lokasi penelitian dari jenis gelas plastik, sedotan, dan pembungkus makanan. Sekian, apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf karena itu datang dari diri saya sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.